Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Baik, kita langsung saja. Wahai anak-anak, ketahuilah bahwa Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khamr atau minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lain zat yang membuat ketagihan akan merusak fisik dan mental kita. Di samping itu, orang yang demikian juga akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan keuangannya untuk membeli minuman dan zat-zat terlarang tersebut. Orang yang sudah ketagihan akan melakukan apapun asalkan minuman keras dan zat-zat terlarang itu bisa didapatkannya. Sungguh mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari minuman keras dan zat-zat terlarang itu. Selain itu, wahai anak-anak yang berakhlak mulia, jauhilah judi. Pernahkah kalian mendengar bahwa sebuah keluarga menjadi berantakan karena orang tua mereka suka berjudi? Hal ini sangat sesuai dengan hasil dari suatu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Melbourne, Australia. Penelitian itu menyimpulkan bahwa hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi mengalami kekerasan. Sejumlah kerabat bahkan melaporkan bahwa mereka sangat frustasi dengan masalah judi. Keluarganya menjadi hancur dan anak-anaknya yang menanggung penderitaan dan berkepanjangan. Nah, sekarang kita menjadi tahu kalau anak-anak dari keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi ternyata terancam menjadi objek kekerasan daripada kasus kekerasan terhadap anak pada umumnya di masyarakat. Bagaimanapun yang namanya kekerasan, pertikaian, dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Selama persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai, kita diperintahkan untuk menyelesaikannya dengan cara damai. Kekerasan hanyalah akan menyuburkan benih-benih dendam yang berkepanjangan dan tak berujung. Hal ini tentu membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar manusia dapat hidup berdampingan dengan aman, tentram, damai, dan nyaman. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pelopor terwujudnya kedamaian di keluarga, di lingkungan tempat kita belajar, dan masyarakat sekitar. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan hidup orang mukmin? Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Allah Subhanahu wa taala adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat bagi tubuh kita. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan keburukan atau kemudaratan pada tubuh kita. Betapa sayangnya Allah terhadap kita. Pada kedua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan larangannya terhadap minuman khamar, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung-patung, dan mengundi nasib. Secara tegas Allah melarang orang yang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman khamar karena khamar itu merupakan minuman yang sangat keras merusak jiwa kita. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW,
An ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram masuk ke dalam tubuh kita, tidak boleh. Wahai anak-anak yang soleh, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Meminum khamar adalah perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Syaitan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sama manusia. Di samping itu, meminum khamar akan menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamar akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhi minuman keras. Wahai generasi muda penerus bangsa, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah masa depan kalian masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah segala bentuk perjudian, karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama belajar kalian. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan melantarkan anak-anak dan keluarga mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan sangat dilarang. Meskipun dalam ayat ini disebut bahwa larangan membunuh itu ditujukan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. Wahai anak-anak yang soleh, ketahuilah bahwa orang yang mati karena dibunuh seseorang, kelak di akhirat tangan kanannya memegang kepalanya sendiri dengan urat leher mengeluarkan darah. Sedangkan tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibunuh ini kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, orang inilah yang telah membunuhku." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pembunuh itu, "Celakalah engkau." Lalu pembunuh itu diseret ke neraka. Sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari perbuatan keji ini. Perhatikanlah, pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslimin. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik, seperti dengan musyawarah atau dialog. Hadis Nabi Muhammad SAW Anil Bara ibni Azibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqq. Dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Jadi sekarang kalian menjadi semakin tahu dan jelas mengetahui hukum dan ketentuan bertikai, bertengkar, berkelahi, tawuran dan sejenisnya. Semua ini dilarang keras dan bertanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang yang bertikai, berkelahi dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Sedangkan di akhirat ancaman hukumannya juga sangat berat.
tahukah kalian bahwa mereka yang sedang bertikai, berkelahi, dan tawuran itu sebenarnya hanya dipicu oleh permasalahan yang sepele seperti saling mengejek atau karena masalah cemburu. Sungguh sayang jika masalah yang sepele itu berujung pada pertikaian yang nantinya ada yang cedera, ada yang dirawat di rumah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Sungguh sayang, seribu sayang. Untuk itu, jauhilah perbuatan keji ini, mulai dari diri kita masing-masing, dan mulai dari sekarang. Itu sajalah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.